I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, welcome back to my channel. Seperti judul videonya, pada kali ini kita bakal bahas 7 tanda kenapa kamu harus bikin bisnis sendiri. Yang sering banget ditanyain ke aku adalah, Sas, apa sih yang bikin lo yakin lo harus bikin bisnis? Atau yang juga sering ditanya, Sas, gue mendingan kerja dulu apa bisnis dulu ya? Di video ini bakal muncul jawaban-jawaban nih kalau ada tanda-tanda yang bisa membuat kamu perlu bikin bisnis. Apalagi dengan sekarang ya, era online dimana makin banyak nih potensi kita bisa bikin bisnis, terutama bisnis online. Tapi yang perlu diingat adalah kita tuh bikin bisnis bukan hanya untuk cari keuntungan, tapi kita juga harus membuat si bisnis ini bisa long term, sustainable, dan bisa berimpact untuk orang-orang di sekitar kita. Langsung aja kita bahas, yuk. Tanda yang pertama adalah kamu nggak suka diperintah. Nah, di bisnis ini plusnya adalah nggak ada yang perintah kamu, alias you rule your own business. Kurang lebih apa aja sih yang bisa kamu atur? Yang pertama, target kamu apa? Strategi kamu apa? Timelinenya mau kayak gimana? Kapan nih kamu mau kerja? Kapan kamu mau ambil libur? Plusnya lagi, kamu bebas mau pakai baju apa aja dan mau partneran sama siapa aja. Nah, di bisnis ini berarti nggak ada yang akan ngatur bisnis ini selain diri kamu sendiri. Berarti nggak akan ada yang gerak, bisnis kamu juga nggak akan grow kalau kamu sendiri nggak gerak. Nah, tapi sifat nggak suka diatur ini baiknya diseimbangi oleh self-mindfulness. Maksudnya apa? Kamu sendiri harus tahu, kamu tuh nargetin apa sih? Kira-kira langkah yang harus dilakukan apa? Timelinenya seperti apa, dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah kamu tahu kalau kamu tuh harus gerak. Case-nya sendiri, kalau di aku tuh tahu banget aku suka pakai baju yang aneh-aneh gitu, dan aku sebenarnya kurang nyaman kalau pakai baju formal kecuali benar-benar terpaksa. Menurut aku pakai baju apa itu mempengaruhi mood aku bekerja gitu. Kemudian aku juga kerjanya mood-moodan teman-teman. Mungkin kalau aku kerja agak susah, tapi kalau bisnis aku sendiri, aku bisa ngatur nih kapan aku mau kerja, kapan aku mau libur. Karena kalau aku lagi nggak mau kerja, itu susah banget mikirnya. Tapi kalau aku lagi mood, kayaknya sejam 2 jam juga kerjaan aku bisa kelar. Dan yang terakhir, anyway, aku juga tahu nih target aku mau apa dan langkah-langkah yang aku perlu lakuin apa. Jadi kehandle-handle aja kalau aku ngambil bisnis. Tanda yang kedua adalah kamu sering kepikiran ide-ide kreatif untuk mengimprove suatu kondisi. Contohnya nih, kamu lagi makan di sebuah restoran. Si brandingnya tuh nggak meyakinkan gitu, fotonya nggak meyakinkan. Tapi pas kamu makan, ih kok enak ya? Tapi kenapa dia brandingnya kayak gini, kan orang-orang jadi nggak mau datang misalnya. Atau misalnya makanan brandingnya bagus, tapi makanannya malah nggak enak. Pasti kamu juga gatel nih, ih gimana sih nih restoran brandingnya udah bagus, makanannya nggak enak, harusnya kan dia improve ini dulu gitu. Jadi maksud aku adalah ketika ada suatu kondisi yang kurang oke, di kepala kamu langsung muncul nih, ting gitu, ada A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, sampai Z, hal-hal yang bisa dilakukan si toko ini supaya dia bisa laku. Kalau kita kerja sama orang, mungkin ide-ide kreatif kita ini nggak semua di ACC, karena kan kita kerja sama orang ya. Padahal nggak menutup kemungkinan ide-ide kreatif kita ini bisa berhasil brilian. Tadi case-nya di aku itu sendiri tadi, aku tuh sering banget kalau ngelihat bisnis orang ada yang aneh tuh aku gatel banget pengen benerin, kayak harusnya kan dia kayak gini, harusnya kan dia kayak gini gitu. Kalau kenal sama aku biasanya aku kasih tahu ke owner bisnisnya gitu, coba deh lo kayak gini, coba lo cobain strategi ini, coba lo jualnya ini gitu. Dan ternyata works gitu. Jadi aku gatel kalau lihat suatu kondisi yang nggak oke, terus aku suka ngasih tahu saran-saran yang bisa dilakuin, ternyata works gitu. Dan di akhir-akhirnya aku juga notice ternyata nggak semua orang ya punya sense untuk tahu apa yang harus dibenerin untuk ngembangin bisnis mereka. Tanda yang ketiga adalah berani ambil resiko. Nah ini yang ngebedain banget nih mental-mental pebisnis sama enggak, karena mereka berani ambil resiko. Tapi berani ambil resiko ini bukan gamblang kayak semuanya aja dicobain gitu. Tapi mereka udah manajemen resiko. Jadi mereka udah tahu nih kalau mereka nyobain ini, worst skenario-nya apa dan best skenario-nya apa. Jadi kalaupun hasilnya gimana-gimana, mereka juga nggak masalah. Biasanya pebisnis-pebisnis ini juga udah agak punya feeling nih teman-teman, mana strategi yang sekiranya oke dan enggak gitu. Dan setelah tahu, yang paling penting lagi, mereka berani untuk mencoba. Kenapa mereka berani? Karena balik lagi, mereka udah manajemen resiko. Mereka tahu nih, kalau aku nyobain strategi ini, paling bagusnya ini, paling jeleknya ini. Habis itu muncul nih hasilnya. Kalau hasilnya berhasil, alhamdulillah biasanya di scale up. Tapi kalau misalnya belum berhasil,
mereka pun biasa-biasa aja gitu, karena mereka udah tahu, oh emang worst skenario-nya kayak gini. Dan kalau misalnya belum berhasil, malah aku jadi tahu nih strategi mana yang works dan gak works di bisnis aku. Nah, saat pebisnis ini coba atau ambil resiko, biasanya selalu ada tantangan teman-teman. Contohnya, kalau bikin produk baru yang belum ada di market, harus edukasi produk. Atau misalnya nyobain strategi baru yang belum pernah cobain siapa-siapa, ya jadinya kan kita harus gambling ya, ini berhasil atau enggak gitu. Tapi as a pebisnis biasanya seperti apapun hasilnya, itu nggak masalah. Justru biasanya bagi pebisnis, si tantangan ini justru dilihat sebagai motivasi gitu, karena jadinya malah membakar api penasaran dalam hati kita. Tanda yang keempat adalah kamu pernah jualan dan kamu menikmatinya. Jadi coba deh kamu flashback nih, siapa tahu ketika kamu dulu masih pelajar gitu, kamu masih SMP atau SD, siapa tahu kamu pernah jualan produk dan laris. Aku baru sadar juga pas aku kemarin peresmian kantor, teman-temanku tuh pada nge-reply kayak, gila Sas, gue inget banget dulu lo pas SD IF kerjaannya bawa barang dagangan. Bahkan aku aja nggak inget gitu, dulu aku SD, masa sih aku les malah bawa jualan gitu. Dan waktu itu juga pas ada bazar, di sekolahku tuh tiap kelas tuh pasti jualan ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti jualan. Dan aku inget banget jualan aku tuh selalu sold out gitu. Bahkan pernah aku inget, aku sebenarnya cuma jual susu sama sereal. Tapi aku bilangnya aku jualan susu unta, terus jadi sold out deh. Dan di situ aku nyadar ternyata aku tuh dari dulu suka jualan. Mungkin jiwa-jiwa entrepreneurnya tuh udah terasah dari dulu gitu, dari aku kecil. Dan ternyata sampai sekarang aku masih menyukai hal itu. Tanda yang kelima adalah kamu suka ngulik atau tekun. Ternyata nggak semua orang nih suka ngulik sesuatu atau melakukan sesuatu dalam waktu yang sangat lama. Dan itu yang disebut dengan passion. Jadi coba teman-teman cari tahu nih kira-kira passion kalian di bidang apa. Karena dengan di bidang tersebut biasanya teman-teman jadi lebih banyak knowledge-nya. Teman-teman jadi lebih tahu nih kira-kira kalau mau jual produk tersebut cara winning strateginya seperti apa. Case story di aku kalau dipikir-pikir ya, siapa juga coba yang mau nih tiap hari Minggu subuh berangkat ke supplier untuk ngambil barang gitu. Dimana hari Minggu itu tuh cuman satu-satunya hari libur aku. Dan habis itu aku lipetin satu-satu, aku foto satu-satu, aku upload satu-satu. Dan itu aku lakukan setiap hari Mingguku sejak aku SMA, selama bertahun-tahun gitu. Jadi dipikir-pikir, ya siapa juga sih yang mau melakukan hal seperti itu gitu. Dan yang aku sadari lagi adalah ternyata aku itu bisa nge-spend waktu berjam-jam di toko fashion, di toko kain, di toko kerajinan gitu. Aku bener-bener bisa lama banget di situ. Dan aku pulang dengan keadaan bahagia. Tanda yang keenam yaitu kamu punya tujuan hidup yang lebih dari sekedar angka. Kalau misalnya tujuan hidup kamu hanya untuk profit, kamu akan nemu 1001 cara gimana caranya kamu bisa dapetin uang gitu. Tapi siapa tahu ternyata tujuan kamu bukan hanya itu. Siapa tahu kamu ingin membantu orang-orang, atau kamu punya passion di bidang sesuatu, pengen berkarya, atau siapa tahu kamu pengen terkenal. Maka dari itu penting banget buat teman-teman cari tahu dulu nih, why teman-teman tuh apa, kalian tuh pengen jadi apa. Nah makanya teman-teman tonton dulu video aku yang tentang review buku, karena di video ini aku nge-review buku Start With Why. Jadi tonton dulu ya. Nah setelah tahu why ini, biasanya teman-teman jadi lebih kebayang kan langkah-langkah apa nih yang aku harus ambil dalam hidup aku. Dari situ teman-teman juga bisa lebih kebayang, aku lebih baik kerja atau bisnis ya. Yang aku notice dari diri aku adalah ternyata aku tuh seneng bagian berkreasi sama pemasaran. Jadi sebenarnya di bisnis aku sendiri, aku paling seneng ketika aku ngedesain dan ketika aku photoshoot. Dan ternyata aku merasa paling seneng ketika aku ngelihat produk atau karya-karya aku dipakai dan dicintai oleh orang-orang lain. Selain itu, aku juga punya visi tersendiri gitu. Aku pengen punya keluarga, tapi pengen financial freedom sama time freedom. Dan menurut aku, jalur bisnis ini bisa membantu aku untuk meraih cita-cita aku tersebut. Tanda yang terakhir adalah kamu sadar bahwa kamu punya potensi yang lebih dari apapun yang kamu lakukan sekarang. Biasanya kamu ada perasaan gitu, kayaknya aku bisa lebih dari ini deh. Aku pantas untuk mengerjakan sesuatu yang lebih dari ini. Atau siapa tahu kamu punya berbagai macam talent. Atau siapa tahu kamu mahir banget di satu bidang. Atau bisa juga kamu punya talent nih yang kamu gak sadarin, tapi orang-orang tuh terus-terusan minta kamu untuk melakukan itu gitu. Karena bagi mereka, kamu tuh mahir loh di bidang tersebut. Nah di aku case-nya adalah, aku kan udah berjualan dari SD ya. Di situ aku notice juga, oh ternyata aku tuh bisa jualan loh. Karena dari SD aku jual ini itu laku. Bahkan aku sempat jadi palu gada gitu. Dan waktu kuliah pun aku sempat bikin bisnis sama teman aku gitu. Tapi ternyata
aku ngerasa nggak maksimal, kayaknya itu bukan passion aku dan sebenarnya aku bisa do more di bidang lain gitu. Maka dari itu sampai ada salah satu temanku bilang ke aku, Sas, lo tuh capable loh sendirian gitu. Dari situ aku memutuskan oke, aku quit bisnis yang sama teman-teman aku dan aku fokuskan di Vintage House dan Puka. Dan dari situ aku yakin potensi aku tuh bakal terus growth ketika aku mau fokusin untuk spend waktu di sana. Nah, itu dia teman-teman, 7 tanda yang bisa menandakan kamu cocok untuk berbisnis. Ingat ya teman-teman, yang pertama yang paling susah pasti untuk take the first step. Jadi ingat untuk take the first step, konsisten, kemudian jangan pernah berhenti belajar, dan yang terakhir ya udah, you give it to God and let God decide the result. Di video kali ini aku benar-benar encourage teman Saski untuk take action, take the moment, berkarya, dan raih mimpi apapun yang teman-teman udah impikan. Saski yakin kok teman-teman pasti bisa raih mimpi kalian. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, atau share ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Aku akan upload 2 kali seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau teman-teman mau request topik, boleh banget tinggal komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4 kali. That's all from Mindset Saski hari ini ya. Bye!